Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Apa kabar Sambalu? Sehat-sehat Jeki? Alhamdulillah ya. Kalau lihat kalender sekarang sudah tanggal 20 alias hari ke-20 di bulan Mei 2022. Mudah-mudahan sehat-sehat Jeki, tidak kurang suatu apapun. Sehat dan semangat Sambalu. Sore hari ini kami hadir di acara bincang-bincang yang tentunya juga memberikan edukasi kepada Anda bagaimana perawatan dan pemeliharaan mobil atau kendaraan roda 4 tak. Acara ini dipersembahkan oleh Kala Toyota yang kami beri nama Ototak. Ototak sendiri akronim dari obrolan teknis Kala Toyota. Nah, untuk kesempatan sore hari ini Sambalu senang sekali karena di studio sudah hadir 2 orang dari tim After Sales ya. Mereka-mereka inilah yang banyak mengkoordinir program-program dan kegiatan dari Kala Toyota, khususnya di bagian bengkel, di bagian perawatan dan pemeliharaan. Nah, untuk sore hari ini dari tim After Sales ada Pak Hendra Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamila. Sehat-sehat Jeki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, tentunya juga bersama timnya Pak Hendra ini ada Pak Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Baik, alhamdulillah. Ini dari kantor menuju ke studio atau dari arah mana ini? Dari kantor langsung ke studio. Ke Gawasi. Aman Ji? Lancar Ji perjalanan? Tadi sempat agak macet sedikit. Iya. Tapi macetnya tidak terlalu parah. Oh, begitu ya. Mudah-mudahan karena ini masih weekday ya kata orang begitu, masih hari-hari kerja ya Pak Hendra. Dan bukan tidak mungkin di jam-jam seperti ini. Siap-siap kaki juga di beberapa ruas jalan untuk selalu sabar dan sabar. Karena kalau mengendarai kendaraan roda 4 khususnya atau mobil ini perlu bukan hanya kesabaran tapi bagaimana juga kita dituntut secara emosional ya, paling tidak bisa mengkontrol apa-apa yang perlu kita lakukan selama di jalan. Nah, untuk kesempatan sore hari ini Sambalu Otota, obrolan teknis Kala Toyota, tentu kembali lagi yang kita sore hari ini akan berbincang seputar bagaimana perawatan kendaraan ya, perawatan kendaraan ketika kondisi perjalanan ke suatu daerah, suatu wilayah, mungkin kampung halaman juga. Iya. Tapi pulang begitu betul, ya. Iya. Karena biasanya habis dipakai kendaraan ya Pak Hendra, Pak Sul. Bisa jadi di tempat kita entah dari mana, kondisi medannya beda dengan di Makassar. Di Makassar kan rata-rata kalaupun ada sedikit berombak kan tidak banyak begitu ya. Betul. Berombak dalam artian jalanan tidak mulus. Ini rata-rata beraspal, tapi beda kalau di luar. Apalagi di perkampungan kita dapat kondisi jalan yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, supaya kendaraan tetap prima, tetap oke, sore hari ini Sambalu, siapa tahu ada mau bergabung juga, mau kasih komentar, mau bertanya, boleh. Supaya kami ngobrol ini dengan tim After Sales Kala Toyota. Baik, Pak Hendra, kalau bicara mengenai kendaraan, ya kadang-kala yang laik jalan dan segala macamnya. Ini kalau sudah dipakai perjalanan jauh, apa yang sebetulnya perlu menjadi perhatian kita? Iya, terima kasih Kamila. Sambalu masih juga mungkin sementara perjalanan, mungkin ada yang sudah pulang kantor atau sementara mutar-mutar di dalam kota. Nah, ini kan sebenarnya masih dalam suasana Idul Fitri mungkin, karena ini kita masih di bulan Syawal juga. Saya pribadi mewakili juga teman-teman Kala Toyota mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin Kamila dan semua manajemen Gamasi dan semua pendengar Gamasi juga. Kami dari Kala Toyota mengucapkan mohon maaf lahir batin. Nah, sore hari ini kami dari Kala Toyota ingin sharing sedikit, mungkin karena banyak dari Sambalu Gamasi yang baru-baru melakukan perjalanan pulang kampung atau mudik. Nah, mungkin ini sudah minggu kedua ya setelah mudik, tapi mungkin masih ada beberapa yang belum melakukan pengecekan untuk kendaraannya. Makanya sore hari ini kami coba berikan beberapa item yang harus mesti kita cek setelah melakukan perjalanan jauh pulang ke kampung halaman. Yang pertama itu item yang perlu kita cek adalah item kampas rem atau proses fungsi pengereman pada kendaraan kita di mobil. Kenapa? Karena mungkin di proses perjalanan pulang kampung kemarin kinerja atau rem kita ini paling sering bekerja. Siapa tahu setelah pulang kampung ini
kampas remnya sudah mulai tipis. Iya. Nah, cuman kan yang menjadi persoalan bagaimana sih sebenarnya caranya kita mengetahui bahwa kampas rem saya ini sudah tipis atau belum, karena itu tidak kasat mata langsung bisa kita lihat, tapi sebenarnya bisa kita rasakan. Mungkin pertama tipsnya bisa kita coba dengan menginjak pedal remnya. Kalau sudah terlalu dalam masuknya baru makan, artinya kampas remnya sudah tipis. Kemudian yang kedua, mungkin pada saat kita melakukan pengereman kayak ada yang bergetar. Bergetar pada mungkin pada ban, mungkin ada getaran juga di pedal pun mungkin bisa kerasa ada getarannya. Kemudian kadang ada suara berdesit, itu artinya antara piringan cakram rem dengan kampas itu sudah tipis, artinya mungkin bisa saja besi dengan besi yang sudah ketemu, makanya agak berdesit bunyinya. Kemudian yang terakhir, kita juga perlu mengecek minyak remnya untuk melihat apakah kadar minyak rem yang ada di kendaraan kita masih di atas batas normal yang sudah ditentukan. Nah, itu sih yang paling pertama. Jadi di bagian pengereman ini betul, harus menjadi iya. perhatian kita setelah dipakai perjalanan panjang atau mungkin dari kampung begitu ya. Betul, Kamila. Karena ini kan kalau kita tahu pengereman itu memiliki fungsi yang sangat krusial di kendaraan kita, apalagi mungkin kita tidak periksa sebelumnya, kita berkecepatan tinggi di jalanan, tapi ternyata fungsi pengeremannya tidak bagus, itu sangat cukup membahayakan keselamatan kita selama berkendara. Begitu ya. Jadi ternyata fungsi pengereman ini menjadi hal yang penting untuk kita cek setelah dari jalanan luar begitu ya. Ya, oh ya, saya lupa infokan kalau Sambaluga masih mau bertanya, ingin memberikan komentar ya, atau ada hal yang kita mau sampaikan, langsung nanti saja boleh telepon di 83064, SMS maupun WhatsApp bisa di 0811 411059. Nah, itu baru fungsi pengereman yang perlu dicek ya, Pak Hendra, Pak Sul. Lantas hal yang lain yang perlu menjadi perhatian apalagi? Ya, mungkin komponen yang kedua yang perlu kita cek setelah perjalanan mudik adalah komponen ban mobil. Ban mobil ini seperti kita tahu komponen yang akan bersentuhan langsung dengan komponen di luar kendaraan kita, khususnya jalan raya, baik itu aspal maupun beton. Mungkin beberapa Sambaluga masih yang perjalanan ke luar kota, mungkin rata-rata di daerah lebih banyak jalanannya jalan berbeton. Mungkin yang menjadi perhatian kondisi fisik ban, kita bisa cek secara kasat mata, apakah ada sobek, benjolan, ataukah permukaan bannya sudah mulai menipis. Nah, itu mengindikasikan bahwa ban itu perlu diganti. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat di celah-celah ban apakah ada benjolan atau ada permukaannya yang sudah tidak rata, sehingga pada saat jalan mungkin agak beda jalannya pada saat kondisi normal. Kemudian yang terakhir tekanan angin ya, kita perhatikan. Mungkin dari perjalanan jauh kita belum sempat apakah itu mengganti angin atau menambah angin bannya, itu juga cukup riskan kalau kita tidak memperhatikan. Mungkin itu 3 cara untuk melihat untuk bagian komponen ban. Iya, kita tahu bahwa beberapa wilayah di Kota Makassar ini kan ada yang daerah pegunungan begitu ya, Pak Hendra, ada juga daerah yang lain yang landai. Nah, biasanya kan kalau untuk pengereman tapak ban mobil ini ya mesti harus diperhatikan betul, karena penanjakan, penurunan itu kan harus hati-hati. Ada toh itu biasa tapak ban mobil habis sebelah. Saya tidak tahu tergerusnya bagaimana. Nah, itu seperti apa yang harus dilakukan kira-kira, Pak Indra, Pak Sul? Untuk yang tapak ban yang kadang habis sebelah, pengalaman tak bagaimana? Itu sebenarnya di mobil itu ada namanya FA, Mobil Alignment. Jadi ada pengukuran tertentu yang tidak sesuai dengan standarnya. Nah, begitu Kak. Jadi ketika kita mendapatkan ban mobil kita terkikis sebelah, itu kami sarankan dibawa ke bengkel Kala Toyota untuk dilakukan pemeriksaan FEA-nya istilahnya. Ya. Jadi kita selenggarakan kembali pengukurannya dengan menggunakan komputer. Oh, begitu. Ya, begitu.
Oh ya, jadi tidak perlu khawatir Sambalu karena kadang-kala ada pengalaman begitu juga ya, meski tidak semua. Tapi dari bengkel Kala Toyota ini menyarankan boleh datang cek di bengkel resmi Kala Toyota untuk diatur kembali, dicek kembali. Untuk Itu di spuring kembali. Itu sistem computerized atau seperti apa nanti di bengkel? Nanti di bengkel pakai inframerah dengan menggunakan komputer. Di situ akan kelihatan yang mana ban bagian depan yang tidak sesuai dengan standar. Jadi kita standarkan kembali supaya yang terkikis sebelahnya itu bisa diatasi. Gitu, ya? Baik, itu menarik. Nah, Pak Hendra, Pak Sul, ini berbicara mengenai kondisi atau performa kendaraan habis dipakai perjalanan jauh pulang kampung atau mudik kemarin ya. Nah, setiap habis jalan jauh, apakah sudah harus penggantian yang namanya oli, entah oli mesin dan lain-lainnya, atau ya ada hal-hal khusus yang perlu menjadi perhatian gitu? Ya, betul sekali Kak Mila. Mungkin di poin keempat yang coba ingin kami jelaskan, sebenarnya komponen yang perlu kita cek setelah perjalanan mudik itu adalah komponen cairan. Nah, salah satu di antara cairan itu adalah oli mesin. Kami sebenarnya di Kala Toyota, begitupun dari rekomendasi dari pabrikan bahwa masa pergantian oli mesin kendaraan itu sebenarnya dibatasi di 6 bulan sekali. 6 bulan sekali atau kilometernya sudah mencapai kelipatan 10.000. Nah, yang jadi persoalan kalau kita melakukan perjalanan jauh, mungkin bisa saja secara bulan belum masuk bulan ke-6, tapi karena kita sudah perjalanan jauh, otomatis secara kilometer itu bisa saja sudah sampai di kelipatan 10.000. Jadi kalau sudah masuk kelipatan 10.000, 20.000 atau 30 sampai 100.000 kilometer, itu sudah disarankan untuk melakukan pergantian oli mesin, meskipun secara umur dari pergantian oli mesinnya terakhir belum cukup 6 bulan, tapi kalau kilometernya sudah sampai, kita sarankan untuk melakukan penggantian oli mesin. Nah, itu dia ya sarannya. Nah, mudah-mudahan juga ini bisa menjadi perhatian, karena kadang-kala juga bilang begini, kalau misalnya penggantian per 6 bulan ya? Per 6 bulan, iya. Per 6 bulan, tapi kalau kondisinya kendaraannya tidak terlalu sering dipakai, betul, iya. Apakah juga itu harus dilakukan penggantian? Sebenarnya kalau dari kami menyarankannya itu setiap 6 bulan, karena bukan berarti kendaraan kita jarang dipakai otomatis olinya bagus-bagus saja, tidak juga seperti itu. Makanya kita batasi 6 bulan atau kelipatan 10.000 km, yang mana duluan yang tercapai itu yang kita jadikan rujukan. Seperti itu Kak. Apa keuntungan rutin kalau merawat mobil setelah bepergian jauh atau setelah mudik itu? Sebenarnya tujuan utama kita melakukan servis berkala secara rutin adalah istilahnya kita preventive maintenance. Artinya sebelum kerusakan itu tambah banyak atau kerusakan itu tambah parah, kita bisa mendeteksi lebih dini karena kita rutin melakukan servis berkala. Servis berkala pun di kami di bengkel Kala Toyota bukan hanya mengganti oli mesin ataupun item-item yang lain, tapi secara satu paket kita juga melakukan pengecekan beberapa item, baik itu pengereman, kelistrikan, dan item-item yang lain, sehingga kalau ada kerusakan ataupun ada hal-hal yang sudah tidak standar di kendaraannya kita, itu sudah bisa dideteksi lebih awal, sehingga kami dari pihak bengkel bisa merekomendasikan perbaikan apa yang dibutuhkan untuk kendaraan customer. Seperti itu kan. Seperti itu ya, ini menarik juga karena ada timbal balik dari pihak bengkel Kala Toyota ketika misalnya Anda melakukan perawatan secara berkala, begitu ya, servis secara berkala. Ada keuntungan-keuntungan lebih yang Sambalu juga bisa dapatkan. Baik, Pak Hendra, Pak Sul, jangan kemana-mana di Sambalu Gamasi juga. Ini sudah ada bertanya sahabat Ki. Nanti kita kembali setelah kita dengarkan dulu yang ini nih. Iya, baik, Sambalu Gamasi, kita lanjut masih di Otota, obrolan teknis Kala Toyota, tentunya juga bersama tim After Sales, ada Pak Hendra Jamal, juga ada Pak Sul di studio ini. Iya, menarik karena kalau kita dari bepergian jauh ya Pak Hendra, Pak Sul, bukan cuma manusianya yang capek begitu, kendaraan roda 4 atau mobil pun ini perlu mendapat perhatian ya, karena ya bukan tidak mungkin ada hal-hal yang mungkin kita lihat secara kasat mata bagus di kendaraan, tapi itu bisa saja bermasalah kalau kita anggap sepele. Seperti tadi Pak Hendra tadi sampaikan
bahwa olinya ya perlu menjadi perhatian, bagian rem-remnya itu, pengeremannya dan lain sebagainya. Oh ya, ini selama bulan Mei kita di Radio Gamasi tentu disuguhi juga bagaimana program dari Kalak Toyota, program salesnya itu ada amazing deal, dan kami juga pernah diundang ke Atrium Mall Ratu Indah waktu itu untuk menyaksikan gelaran public display ya, untuk amazing deal. Nah, bagaimana di bengkel, ya kan? Kalau di bengkel sendiri promo apa yang sementara digeber ini? Iya, kalau kami di bengkel sebenarnya tiap bulan pasti kami ada program khusus juga untuk customer. Yeah. Nah, kebetulan di bulan Mei ini kami coba menangkap kebutuhan customer setelah melakukan perjalanan mudik atau pulang kampung. Yeah. Makanya kami coba tangkap dan memberikan beberapa program khusus juga. Yang pertama kita ada program Post Holiday Campaign, itu kita berikan untuk customer yang ingin melakukan pembersihan area ruang mesin sebenarnya. Mungkin selama perjalanan mungkin kena lumpur atau kena debu. Betul. Nah, kami di bengkel Kalak Toyota menyediakan program namanya Engine Clean sebenarnya nama programnya. Kalau di bengkel itu kami berikan diskon sampai 5% untuk material pembersihan di area ruang mesin. Selain itu kita juga memberikan diskon untuk customer yang ingin melakukan pembelian TMO desinfektan. Mungkin di beberapa tempat kita masih peduli terkait dengan kebersihan khususnya kabin kendaraan kita menyediakan produk di bengkel untuk mensterilkan ruang kabin, kita berikan diskon sampai 10%. Nah, tadi kita di awal bicara terkait komponen-komponen yang kita perlu perhatikan setelah perjalanan mudik. Nah, makanya di bulan Mei ini kami ada program Amazing Service Package namanya, Kamila. Iya. Itu kami berikan untuk 3 kategori. Yang pertama untuk customer yang ingin melakukan servis berkala untuk kelipatan 10.000 sampai 50.000 itu kita berikan free oli 1 liter. Iya. Free oli 1 liter, dan kami juga berikan penggantian air wiper. Nah, ini mungkin kira-kira mampu menghemat senilai sampai Rp105.000. Cuman yang jadi catatan adalah program ini kami khususkan untuk mobil Agya, Calya, Avanza, dan Rush. Kemudian untuk customer yang ingin melakukan servis berkala di kelipatan 60.000 sampai 100.000, kami memberikan istilahnya mungkin paket servis hemat, itu mulai dari bergerak di harga 700-an ribu, Kamila, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada program untuk pekerjaan-pekerjaan yang umum. Mungkin tadi kalau ada kendala pada rem kendaraan, kami menyediakan program untuk pembersihan rem. Ini kisaran harganya mulai dari 200-an ribu. Tadi kalau ada yang bannya mulai lari ke kanan atau makan tidak seimbang, kita juga menyediakan program untuk spurring balancing. Di kabinnya juga AC-nya sudah mulai tidak dingin, kita menyediakan juga program pembersihan AC. Nah, yang dari kampung mungkin bawa banyak oleh-oleh, kemudian anggota keluarganya di mobil makan dan berserakan sisa-sisa makanannya, kita juga menyediakan layanan pembersihan interior kendaraan. Kemudian mungkin selama perjalanan kemarin kinerja wipernya sudah tidak bagus, kita juga menyediakan program untuk penggantian wiper. Nah, program ini kita kemas dalam bentuk paket, dan kami bandrol harganya di kisaran cuman 200-an ribu. Nah, program ini kita jalankan sampai tanggal 31 Mei ini. Masih ada sekitar 11 hari ke depan programnya berlaku. Ya, silahkan dimanfaatkan seperti itu. Nah, ada program lainnya juga, mengingat bahwa Sambalu Gamasi juga ini perlu bukan cuma interior tapi eksterior. Nah, itu bagaimana tuh Pak Sul untuk promonya yang lain? Baik Kamila dan Sambalu Gamasi, selain programnya mengenai masalah perbaikan umum tadi yang dijelaskan oleh Hendra, kami juga ada program body. Jadi untuk Sambalu Gamasi yang sudah mudik,
siapa tahu ada bagian luar atau bagian bodi kendaraan yang lecet. Jadi kami ada program namanya Amazing Body dan Paint Service Packet. Jadi untuk Sambal Gamasi yang melakukan perbaikan bodi, kami juga menyediakan promo diskon polis 30%, dan untuk customer asuransi kami menyediakan promo free promo free OR untuk 100 customer yang berkunjung ke bengkel kami. Iya, kita tahu bahwa untuk perawatan kendaraan yang tidak bisa ditinggalkan juga itu adalah eksterior ya Pak Sul. Iya, betul. Karena ketika kita periksa jangan sampai ada baret-baretnya, ada luka di bodinya, dan ya tentu saja juga pada bagian ini bisa terdeteksi kalau misalnya bisa tidak terdeteksi kalau tidak dicek begitu baik-baik di bengkel begitu kan. Nah, selain untuk program apa tadi Amazing Body and Paint ya, itu diskonnya sampai 30%. Itu sampai tanggal berapa Pak Sul? Itu sampai tanggal 31 Mei. Oh, 31 juga. Iya. Tadi kan Pak Indra juga ngomong-ngomong itu soal ban. Ada juga masih ada program ya soal perawatan ban mobil itu di Baiklah, dari awal juga kita sudah bicarakan mengenai masalah ban. Jadi untuk Sambal Gamasi bagi yang bannya sudah waktunya diganti, kami juga ada program Toyota Tire Solution. Jadi program ini memberikan benefit ke customer untuk melakukan penggantian ban di bengkel kayak Toyota berupa free balancing, free nitrogen, dan free pentil. Jadi untuk program ini bisa hemat sampai Rp250.000. Begitu ya. Baik. Kita coba ke pertanyaan yang masuk ya Pak Hendra Fasul. Ini dari Pak Arif. Halo, selamat sore. Apa kabar Pak Arif? Terima kasih nih sudah mengirimkan pertanyaan mungkin seputar ban juga, karena tadi habis Pak Sul ngomong soal promo ya di bengkel resmi Kala Toyota program Tire Solution. Nah ini Pak Arif bertanya bannya retak. Nah ini kira-kira amankah untuk dipakai perjalanan, karena saya rencana masih akan ke Palopo besok subuh. Nah untuk saat sekarang sepertinya tidak terkejar kalau saya ke bengkel. Itu bannya agak retak katanya. Nah bagaimana untuk ban yang retak kondisinya menurut Pak Arif? Mau dipakai jalan ini? Baik Kak, untuk yang ban yang retak, kita lihat dulu keretakannya seperti apa. Nah kalau memang keretakannya agak dalam, itu kami sarankan tidak usah digunakan apalagi untuk perjalanan jauh. Karena jangan sampai di perjalanan nanti tiba-tiba bannya bocor. Nah itu yang kita khawatirkan. Bocor mau meledak nanti? Bisa bocor atau bisa juga meledak, tergantung dari keretakannya Kak. Begitu, jadi jangan disepelekan ya Pak Arif. Ini kan perjalanannya katanya besok subuh gitu ke Palopo. Nah kalau misalnya dari arah Makassar dia mau ke arah Palopo kan paling tidak akan ketemu bengkel-bengkel dari Kala Toyota. Nah sarannya singgah di mana kira-kira Pak Arif ini untuk mengecek betul sejauh mana keretakan kendaraannya ya? Sebenarnya kalau dari Makassar ke arah Palopo, kalau memang tadi mungkin saran pertamanya kalau ada ban serepnya ganti dulu pakai ban serep. Kalau sudah tidak ada, mungkin di perjalanan kami menyediakan layanan sepanjang poros Makassar Palopo itu. Di Maros kita ada bengkel, di Pangkep juga kita ada service point, di Baru ada service point, di Pare, di Sidrap. Sebenarnya semua kabupaten yang dilewati Pak Arif nanti kalau perjalanan itu layanan Kala Toyota standby. Kalau memang butuh bantuan silahkan menghubungi kami, nanti kita bantu di perjalanan kalau memang ada hal-hal yang perlu kami bantu seperti itu kan. Jadi biar misalnya ada di luar kota Makassar, ini apa namanya yang pick up service juga ini masih tetap bisa bisa gitu, iya. Ya. Oke, kita coba angkat telepon terputus, coba lagi Sambalu 830-644. Sebentar itu dari WhatsApp lagi. Ada dari 4789 terakhir nomornya ya, tidak menyertakan namanya siapa. Pertanyaannya adalah kalau dengar Gamasi banyak promo di bengkel, tapi kalau ke bengkel kadang tidak dikasih tahu apa yang tengah promo gitu ya. Itu bagaimana sebenarnya kondisi di bengkel ini? Mungkin kita kan di radio ini menyampaikan program
secara umum. Nah, memang ada beberapa syarat-syarat untuk customer yang mendapatkan program seperti tadi. Kami membatasi untuk model Agya, Calya, Avanza dengan RAS. Jadi itu dikunci di situ di model. Kemudian yang kedua, untuk program-program seperti ini kami khususkan untuk customer-customer yang secara historinya memang pernah servis di kami. Kalau dia tidak pernah datang servis sebelumnya di bengkel kami, itu yang agak susah kami tracking. Nah, mungkin saran untuk Bapak yang konfirmasi tadi, ketika berkunjung ke bengkel, kalau memang belum mendapatkan informasi, silakan bertanya langsung apakah ada program yang bisa saya dapatkan. Kalau masih masuk dalam kategori yang kami sudah tentukan lewat HO, itu pasti kita betul ada database-nya masuk dalam kategori tadi yang by model, by kilometer, kemudian kalau perbaikan umum ada masuk kategori perbaikan yang akan dilakukan di bengkel, pasti kita kasih programnya. Begitu ya. Jadi tapi kan semua pelanggan setiap masuk sudah didata begitu. Betul, ya. Iya. Sudah data, ada kontaknya dan segala macam. Itu secara berkala dari pihak Kala Toyota khususnya di bengkel kadang menginformasikan begitu ya. Betul, apa yang menjadi promo. Ya, jadi setiap customer itu sebenarnya kalau sudah pernah datang servis sebelumnya, pasti di 6 bulan berikutnya pasti akan di reminder oleh tim kami di bengkel bahwa bulan ini sudah waktunya servis. Kebetulan bulan ini ada program ini, kita mau manfaatkan atau tidak, kita juga punya program ini, Kalau masuk dalam kategori pasti akan ditawarkan seperti itu. Nah, ada lanjutannya ini dari Bapak yang bertanya, Bapak atau Ibu ini yang bertanya tadi. Bukan katanya pelanggan VIP yang dihubungi. Oh, kita tidak pernah membedakan sebenarnya ini pelanggan VIP atau non VIP. Semenjak datanya ada di kami, database servisnya pasti bakalan kami hubungi kalau memang sudah waktunya servis. Kalau dia dapat program pasti kita akan hubungi bahwa Bapak beruntung mendapatkan program, silahkan dimanfaatkan. Baik, jadi seperti itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rahman. Halo, selamat sore, apa kabar Pak Rahman? Oli yang katanya berubah warna, apakah itu mengindikasikan bahwa memang sudah seharusnya diganti dengan oli yang sama sekali tidak ada perubahan warna, begitu? Oh, jadi dia tanya warna ini. Mudah-mudahan tidak habis hujan tanya warna pelangi gitu ya. Ini untuk warna oli, Ji. Bagaimana kira-kira Pak Sul? Baik, terima kasih Pak Rahman. Atau apa ini itu mengindikasikan harus diganti? Baik, terima kasih Pak Rahman atas pertanyaannya. Untuk oli yang berubah warna, kita cek dulu karena ada juga oli yang berubah agak kecoklatan. Nah, untuk oli yang berubah agak kecoklatan itu sebaiknya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ke bengkel. Karena oli yang berwarna agak kecoklatan itu kemungkinan tercampur dengan air. Begitu ya. Jadi kalau memang kita pastikan oli itu tercampur dengan air, itu kemungkinan penyebabnya di bagian mesin ada yang bermasalah. Kok bisa tercampur air? Apakah ada yang bocor atau seperti apa itu? Kan oli itu tertutup rapat begitu Pak Su. Biasanya itu Kak, historinya ketika dia tercampur dengan air itu karena pernah naik panasnya. Oh begitu. Ya karena pernah naik panasnya di bagian dalam mesin itu ada keretakan sedikit, gitu ya? Sehingga oli itu bercampur dengan air. Oke, baik. Ada sebentar ya, 830-644. Cuma lagi sambil terputus. Kalau mau kita telepon langsung di WhatsApp bisa jadi di 0811-411059. Baik, ini pertanyaan dari, tunggu dulu saya cek namanya, biasa ada nama di mobilnya. Nah, ini dari Pak Adir ya. Halo, apa kabar Pak Adir? Namanya cukup unik juga. Ini Pak Adir bertanya, setiap habis perjalanan katanya entah jauh atau pulang dari kantor, dia suka buka kap mesin di depan. Ya, untuk mengeluarkan panas. Apakah apa yang dilakukan katanya itu sudah betul atau itu keliru? Kita orang kepanasan buka baju gitu. Nah, buka kap mesinnya di depan. Gimana itu Pak? Baik, Pak Adir. Sebenarnya untuk ini juga masih menjadi kontroversial. Kenapa saya bilang kontroversial? Karena ada orang yang beranggapan kalau kap mesinnya dibuka itu katanya lebih cepat dingin. Tapi kalau secara kinerja mobil, di mobil itu kan ada kipas pendingin.
begitu. Nah, pada saat mesin mobil hidup, secara otomatis juga kipasnya akan mendinginkan mesin. Nah, itu tergantung dari si pengguna sih sebenarnya kan. Begitu ya. Jadi kalau kita Pak Adir mau buka, ya mungkin mau bersamaan kita buka baju pulang kerja, mau juga buka kap mesin tadi depan, tidak masalah sih ya. Tapi sebenarnya untuk kendaraan di Toyota ya Pak Hendra, pada dasarnya sudah dilengkapi. Sudah dilengkapi ya. Sudah dilengkapi alat pendingin dan segala macamnya. Baik, kita di sini dulu ya, karena kita akan kembali, kita perdengarkan dulu beberapa mitra kerja kita. Iya, baik Sambalu Gamasi, terima kasih Anda masih di sini bersama kami. Ada informasi di Sambalu. Buat Anda yang sedang merintis usaha, butuh dana cepat dengan angsuran fleksibel, atau butuh dukungan layanan keuangan yang lengkap, ini ada senyum buat kita semua. Wah, senyum ini bukan sembarang senyum Sambalu. Senyum ini kepanjangan dari Sentral Layanan Ultra Mikro, kantor unit yang melayani produk perbankan dan layanan keuangan, hasil kerjasama BRI, Pegadaian, dan PNM. Bisa banyak di sini, bisa kita nabung lewat tabungan BRI Simpedes yang ada undian berhadiahnya tiap 6 bulan, atau menabungnya lewat tabungan emas Pegadaian. Bisa juga mengajukan pinjaman ultra mikro Sambalu lewat Kupedes Kece, Kur Super Mikro, atau pinjaman mekar. Bisa juga melayani gadai, renter. Nah, yang lebih keren lagi, kantor unit senyum ada di mana-mana, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi untuk Anda Sambalu yang masih penasaran, buruan nanti mampir ke kantor unit senyum terdekat. Ya baik Pak Hendra, Pak Sul, kita lanjut ini di sesi terakhir ya bersama kita di acara Otorta. Tak terasa begitu. Iya, sudah jam 5 ternyata. Padahal ternyata informasi-informasi ini sangat-sangat bermanfaat untuk Sambalu Gamasi. Termasuk tadi itu ibu yang bilang enaknya dengar Gamasi, dengar obrolan bersama Toyota, karena ternyata ada paling banyak promo-promonya begitu. Tapi jangan khawatir ibu, kalau sudah terdaftar nih database telepon dan segala macam, nanti pihak kalau Toyota akan menghubungi Ki. Ini bisa kita respon kembali ke sini, bisa lewat WA. Di mana Ki biasanya cek kendaraan tak di bengkel mana nih? Iya, di mana biasa servis. Betul. Nanti coba kami jadi konfirmasi. Betul. Nanti kita informasikan lagi ke sini di bengkel mana Ki biasa kita datang, yang mana favorit. Apalagi sekarang enak nih kalau kita ke Kala Toyota ya, ke bengkel Kala Toyota, maksudnya ke bengkel resmi. Karena meski kelonggaran sudah ada, tapi tetap masih prokes begitu ya. Bagaimana betul. Situasi bengkel sekarang? Iya. Kalau di bengkel kami sebenarnya komitmen untuk menjalankan protokol kesehatan masih kami jaga ketat, sehingga di bengkel protokol itu masih tetap jalan seperti biasa sampai betul-betul ada informasi atau pengumuman resmi dari pemerintah untuk kembali ke kondisi normal. Semenjak belum ada itu, pasti secara prosedural kami masih jalankan mulai pemeriksaan suhu sampai untuk proses menjaga jarak. Meskipun sekarang pemerintah sudah ada informasi bahwa sudah bisa melepas masker di ruang terbuka. Ruang terbuka begitu, tapi di bengkel tentunya masih tetap memberikan kondisi di mana kita tetap bisa aman dan nyaman. Iya, betul, begitu ya. Betul, Kak. Dengan kondisi pra pandemi seperti ini. Baik, ada pertanyaan lagi nih dari Sambaluta, coba kita jawab ya. Ini sekaitan dengan dia mau vakum kendaraannya. Saya mau vakum semuanya karena kebetulan anak saya itu paling suka makan di mobil. Kemarin katanya dia ada lupa makanan dan itu baunya luar biasa. Nah ini kalau misalnya makanannya makanan basah dan lain sebagainya begitu ya. Makanan bermalam saja baunya luar biasa, apalagi kalau sudah berhari-hari. Nah ibu ini tanya dia mau vakum semua untuk kendaraannya, tapi untuk vakum apakah ada juga diskon kalau ke bengkel? Iya. Mungkin nanti bisa ibunya konfirmasi ke kami nomor teleponnya, nanti kami hubungi. Kalau di bengkel layanan-layanan pembersihan interior cleaner, interior kendaraan, kemudian kami juga ada layanan vakum, kemudian juga di bengkel ada pekerjaan untuk ozon, untuk sterilisasi ruang kabin, itu kita punya pekerjaan itu. Terkait diskonnya, kami juga di bengkel juga menyediakan diskon untuk perbaikan-perbaikan seperti yang ibu butuhkan tadi. Begitu dia, baik.
Ini ada lagi dari 8876 terakhir nomornya tidak menyertakan namanya siapa, tapi cantik orangnya saya lihat. Baik, ini pertanyaannya adalah dia ingin apa tadi ada promonya katanya untuk buat body and paint, tapi sudah tidak berlaku nih asuransi kendaraannya. 2 hari yang lalu kendaraannya habis ditabrak dan agak penyok sedikit. Nah, apakah untuk kondisi habis kecelakaan ya seperti ini juga apa namanya bisa diperiksakan begitu di bengkel atau ada hal tertentu? Kalau perbaikan body yang program tadi Free OR itu kami khususkan untuk customer asuransi. Tapi kalau ibu tadi sudah habis masa asuransinya, otomatis tidak mendapatkan program yang Free OR tadi. Tapi kalau kita berkunjung ke bengkel, kita bisa dilihatkan kondisinya, kemudian bisa diestimasikan berapa harga perbaikannya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sih Kak. Mau asuransi non asuransi, kalau berkunjung ke bengkel kita akan hitungkan sekian biayanya, customernya setuju kita akan kerjakan. Baik, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, sekiranya ada yang mau disampaikan untuk Sambalu Gamasi ini ya. Karena, satu lagi pertanyaan. Jangan sampai saya salah. Tidak lihat ini, ada tawa yang masuk lagi. Dari Pak Asis, halo selamat sore, apa kabar Pak Asis? Pak Asis katanya lagi OTW ke Sidrap, Pak. Hati-hati di jalan ya untuk OTW ke Sidrap ini. Nah, yang pertanyaannya dia belum ganti oli. Nah, kalau misalnya untuk sampai di Sidrap, dia mau ganti oli, kebetulan keluarga dia ada di sana, apakah ada bengkel bedeng dari Kala Toyota khusus untuk kendaraannya ini yang bisa dia temui di Sidrap? Ya, di Sidrap kami ada Kala Toyota Sidrap, silakan berkunjung. Nanti Pak Asis bisa hubungi 0811 4414 030, nanti tim yang PIC di nomor ini nanti yang meneruskan ke pihak tim kami di Sidrap untuk di follow up. Silakan langsung berkunjung. Iya, di Sidrap kita punya bengkel. Oke, jangan khawatir ya Pak. Yang jelasnya ini tetap bisa dilayani. Apalagi kalau misalnya habis skip perjalanan mau jalan lagi dan jalan lagi. Kadang-kala itu dia oli, kita bilang nanti beda di tempat tujuan baru saya ganti. Karena ini pentingnya mendengarkan apa namanya informasi edukasi seperti ini ya Pak Hendra Pasul, supaya Anda juga disampaikan bahwa jangan sepelekan Sambalu dalam hal penggantian oli kendaraan tak begitu ya. Apalagi kalau sudah sampai nih di di kilometer tertentu atau di periode per 6 bulan begitu, sesuai dengan kendaraan tak termasuk yang aktif atau tidak, atau sibuk atau tidak gitu ya. Baik, Pak Hendra atau dan juga Pak Sul, ada yang mau disampaikan untuk Sambalu Gamasi terkait dengan promo kita dari Akta Sales hari ini? Mungkin untuk penutup kita sore hari ini, sekali lagi kami terus mengedukasi ke setiap customer Kala Toyota untuk rutin melakukan servis berkala setiap 6 bulan atau kelepatan 10.000 km. Kalau butuh layanan silahkan berkunjung ke bengkel kami, tidak usah takut, tidak usah ragu, kami sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Kemudian kalaupun tidak ada kesempatan, mungkin sibuk atau ada kegiatan-kegiatan lain, kami menyediakan layanan pick up dan home service, silahkan dimanfaatkan. Kemudian untuk promo-promo dari Kala Toyota khususnya baik itu sales maupun service, itu kami selalu berbagi di channel atau di layanan sosial media kami di Instagram di @kalatoyota_id, kemudian di Facebook di Kala Toyota, di Twitter maupun di website kami semua menyediakan informasi terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan customer. Selain itu, kalau membutuhkan layanan baik itu booking maupun konsultasi service, kami juga sudah punya aplikasi Kala Service atau Kitos, bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Keywordnya itu Kala Service, silakan di-download, diregistrasi kendaraannya. Kalau mau booking, mau konsultasi service, mau beli part, bisa lewat aplikasi itu. Kemudian kalau butuh layanan extra care kami, silakan menghubungi layanan di 0811 4414 030. Nanti di situ bisa menyampaikan apa keluhannya, apa yang bisa kami bantukan. Tim kami yang standby di semua area Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra bisa langsung mendatangi customer Kala Toyota yang membutuhkan layanan. Mungkin itu terakhir. Terima kasih Kak. Iya. Kalau Sul mungkin Anda sedikit yang ingin sampaikan ke Sambalu Gamasi.
baik Kamila dan Sambaloga masih jangan lupa untuk lakukan servis berkala setiap 6 bulan atau 10.000 km. Karena kendaraan-kendaraan yang rutin melakukan servis berkala itu lebih kondisinya lebih sehat atau lebih prima. Nah, untuk kendaraan yang rutin melakukan servis, kita juga merasa aman dan merasa nyaman menggunakan kendaraan. Dan juga tentunya sewaktu-waktu jika kita mau menjual kendaraan itu harga jualnya itu masih stabil, masih lebih tinggi juga, masih lebih tinggi, betul kan? Baik, oke. Pak Hendra Jamal, terima kasih. Pak Sul juga terima kasih kadernya di studio begitu ya. Tadi saya dengar Mbak Caca lagi ada di pameran. Katanya di mana itu lagi sekarang? Kayaknya standby di Mari, Kak. Di Mall Ratu Indah, di Atrium Mall Ratu Indah ya. Terkait dengan kegiatan apa namanya? Public display juga luar biasa. Baik. Sama Luga masih itu dia obrolan kita untuk hari ini. Kami berterima kasih banyak Anda sudah mendengarkan acara Otota, obrolan teknis skala Toyota yang Anda dengarkan untuk bulan ini di bulan Mei. Dan jangan lupa cus makin langsung ke bengkel resmi terdekat di mana posisi atau keberadaan tak, apakah ada yang dekat dari rumah, dekat dari kantor, atau yang mana senyaman tak ya, Anda bisa kunjungi. Baik, saya Mila pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi